B O O K. Halo, hadir lagi di Wen Anastasio. Nah, di video kali ini aku mau cerita. Hari ini aku nggak mau review, nggak mau masak-masak, jadi aku mau menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jadi banyak banget yang nge-DM aku mengenai anak aku. Jadi mungkin mereka melihat Instagram story aku yang suka anak aku pulang sekolah, berangkat sekolah, atau aku nyiapin bekal anak untuk sekolah. Dan itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menarik tentang anak aku. Jadi anak aku itu 2 tahun, usianya 2 tahun 2 bulan, dan sekarang tuh udah aku sekolahkan di sekolahan, salah satu sekolah di dekat rumah aku di daerah Jakarta Selatan. Dan itu namanya itu Toddler. Jadi sekolahnya Toddler ya. Sekolahan untuk 2-3 tahun kalau nggak salah itu namanya Toddler. Nah, aku udah merekap pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaannya itu langsung aja akan aku bacakan ya. Aku udah tulis di kertas. Langsung aja aku bacakan. Yang pertama, kenapa anak 2 tahun disekolahin? Ini pertanyaan yang sering banget aku dapetin di DM aku. Kenapa alasannya kenapa aku nyekolahin anak yang masih kecil, maksudnya 2 tahun gitu. Sebenarnya anak aku udah pernah aku sekolahkan atau masukin sekolah dari usianya 8 bulan gitu. Tapi waktu 8 bulan itu hanya sebulan. Terus udah gitu aku masukin sekolah lagi sekarang di usianya itu 20 bulan. Untuk pertama kali aku masukin dia sekolah. Sekarang usianya sudah 2 tahun 2 bulan. Kurang lebih 26 bulan ya sekarang. Alasannya itu yang pertama banyak banget alasannya aku dan banyak banget manfaat yang udah aku dapetin dari menyekolahkan anak aku, dan aku sudah melihat banyak banget perubahan yang anak aku dapatkan dan aku sebagai orang tua rasakan. Jadi dia yang pertama itu disiplin ya. Jadi dia tuh tahu, dia tuh disiplin banget. Jadi dia tuh tahu kayak misalnya malam aku tuh udah ngasih tahu dia kalau pagi itu kamu harus sekolah, jadi kamu harus tidur on time. Nah, jadi dia tuh jam 8 dia udah kayak langsung masuk kamar dengan sendirinya, ayo aku mau tidur karena besok mau sekolah. Terus bangun pagi tuh jam 6 kayak on time, terus habis bangun tidur dia langsung mandi, habis itu pakai baju sekolah, pakai sepatu, terus dia langsung duduk di tempat duduk makan, di tempat makan. Terus dia jam 7 langsung makan, minta breakfast meskipun sedikit, tapi itu kayak disiplin tuh kayak dia udah tahu gitu kalau dia sekolah step by stepnya tuh ada. Dan meskipun dia nggak sekolah, akhirnya udah kebiasaan gitu. Jadi sekarang kalau bangun memang jam 6, jam 7-nya makan, abis bangun mandi, terus makan, terus baru dia main. Terus yang kedua itu sosialisasi. Nah, karena anak aku itu salah satu anak generasi pandemik atau COVID, yang kita nggak bisa kemana-mana, yang semuanya di lockdown, terus udah gitu mall nggak buka, taman nggak buka gitu ya. Nah, kenapa aku bilang sosialisasi? Karena di sekolahan itu yang pertama dia akan mendapatkan teman seusianya gitu. Meskipun hanya 5 orang atau 3 orang, paling nggak tuh dia jadi ada temennya, teman seusianya. Terus yang kedua mainan baru gitu. Di sini dia tuh banyak banget mainannya, hampir satu kamar. Mungkin besok-besok aku akan ngajakin yang namanya room tour kamar anak aku karena mainannya banyak banget. Itu mungkin dia bosen ya namanya dia punya sendiri. Sedangkan di sekolahan itu kan banyak mainan yang belum pernah dia lihat gitu. Nah itu kan bikin dia makin excited lagi, dia makin bersemangat lagi buat berangkat ke sekolah. Terus juga suasana. Nah suasananya kan baru. Kalau di rumah kita aja yang nggak ngapa-ngapain, kita itu moodnya tuh bisa berantakan gitu kan. Kalau kita lagi bad moodnya bisa berantakan gitu. Apalagi anak yang udah bosan di rumah, itu aja ngelihat orangnya cuma mama, papa, suster, supir gitu. Nah, sedangkan di sana dia itu udah suasana baru, ruangannya baru, tempat-tempatnya baru. Terus orangnya juga banyak yang baru dia lihat. Terus tanggung jawab. Nah, sebenarnya aku nerapin tanggung jawab ke anak aku dari kecil. Sebenarnya kenapa sih kita harus nerapin tanggung jawab dari anak kecil gitu? Terus kapan lagi kita harus ngajarin tanggung jawab ke anak kalau nggak dari dini gitu kan? Nah, sebenarnya tanggung jawab di sini tuh bukan tanggung jawab yang harus tanggung jawab akan sesuatu yang besar gitu. Enggak, kayak simple thing aja. Kayak dia habis main, dia harus ngerapin lagi. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab yang kita ajarin. Jadi kalau dia habis berantakin mainan, terus
tiba-tiba kita suruh rapiin lagi dia mau gitu. Terus dia ngambil barang sesuatu dari kulkas, kita suruh taruh balik, dia mau. Atau dia ngambil apa-apa dari tempatnya dan dia akan kembaliin, itu kan salah satu bentuk tanggung jawab. Dan itu juga dia ternyata di sekolahan diajarkan seperti itu gitu. Terus say sorry gitu. Jadi kayak misalnya dia sekarang say excuse me, sorry, sama thank you tuh kayak udah jadi hal yang kebiasaan buat anak aku. Anak aku di usia 2 tahun, kalau minta sesuatu dia pasti akan bilang thank you, please. Terus dia kalau udah dapetin dia akan say thank you. Terus kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu itu dia bakal say sorry gitu. Jadi itu kayak hal yang memang diterapkan di sekolahan dan itu benar-benar berdampak baik buat anak aku di rumah. Terus dia jadi berani, nggak manja dan respect. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Berani dalam arti kata di sini bukan fighting ya, jadi bukan berantem. Terus dia jadi preman gitu, enggak. Berani di sini dalam arti kata kayak gini. Contohnya waktu pertama kali anak aku sekolah, anak aku kan tipikal yang nggak cengeng. Jadi dia sekolah, ya udah sekolah aja langsung masuk nyelonong sampai lupa bilang dadah ke mamanya gitu. Nah aku melihat teman-temannya di usianya dia, teman sekelasnya, itu yang baru hari pertama dianterin dan itu nangis. Udah kayak digebukin, nangis nggak mau ditinggalin gitu. Kayak takut gitu, kayak takut bakalan mau dibuang gitu, kayak takut kayak gitu. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari, maksudnya 3 kali sekolah. Nah hari keempat, hari kelimanya, itu tuh jadi happy, jadi kayak sekolah tuh happy, jadi udah nggak manja lagi, udah jadi berani gitu. Nah berani kayak gitu. Terus di sana dia kan mau nggak mau jadi makan sendiri. Nah karena dia ini dibawain bekal dari rumah, karena kebetulan sekolahnya anak aku itu di era pandemik ini dia tidak memprovide atau tidak menyiapkan makanan di sekolah. Jadi kita harus membawa snack atau makanan dari rumah. Nah, dia tuh jadi mau nggak mau sekarang jadi makan sendiri di sana gitu. Sebenarnya anak aku sih udah makan sendiri di rumah. Nah, meskipun anak aku udah makan sendiri di rumah, tapi di sana kan juga dia jadi lebih semangat lagi, jadi kayak ngajarin lagi kalau waktunya makan tuh harus di meja makan. Terus yang terakhir, dia itu mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang baru dari sekolahan gitu. Kayak contohnya gini, mungkin gurunya seharian dia itu ngebahas masalah lion atau masalah singa atau masalah gajah gitu. Meskipun sebenarnya ceritanya yang diajarkan atau yang diceritain sama gurunya tuh itu aja. Tapi nyampe rumah, dia itu menceritakan versinya dia, bahkan kadang tuh plek-diplek sama versi gurunya gitu. Nah, meskipun kadang kita tuh suka nggak ngerti, ada beberapa kata yang kita nggak ngerti dia tuh sebenarnya ngomong apa sih gitu. Cuman kita mencoba dengerin dan ternyata dia jadi bawel karena dia tuh dapetin kata-kata baru yang dari guru dan temennya. Terus dia tuh juga dapet ilmu, kayak misalnya di sekolahannya itu kan banyak banget warna-warna. Nah, jadi dia ada warna baru. Nah, aku itu belum pernah mengajarkan warna abu-abu. Tapi pas pulang ternyata dia tahu warna abu-abu. Berarti kan dia dapat ilmu, dapat pengetahuan baru dari gurunya, dari sekolahan, dan bahkan dari teman-temannya. Nah, terus lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Jadi pertanyaan yang lain adalah, kasihan anak kecil kok disuruh mikir. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini atau statement-statement kayak gini yang sering banget aku dengar itu menurut aku ini statement dari orang tua yang gak mau berkembang. Kenapa? Sekarang aku kasih tahu kayak gini, sekolahan buat bayi, ngebangun sekolahan buat anak kecil, mereka juga udah tahu itu diperuntukkan untuk anak kecil. Gak mungkin anak 2 tahun disuruh atau diajarin rumus Pitagoras atau rumus kimia. Itu jelas gak mungkin gitu. Pasti mereka udah tahu bikin sekolahan buat anak 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya pasti ya untuk main gitu. Apalagi yang dilakuin sama anak 2, 3 tahun kalau nggak main. Gitu. Kadang tuh aku suka nggak habis pikir sama komentar-komentar yang tega banget sih ibunya ngesekolahin anaknya kasihan, dari kecil suruh belajar. Hey, mereka nggak belajar, mereka hanya bermain di tempat yang memang akan diarahkan, gitu aja gitu. Di sana itu nggak ada yang namanya belajar. Di sana tuh mereka main. Di sana ada mini zoo, jadi mereka tahu gimana cara ngasih makan rabbit, ngasih makan ikan. Sedangkan di rumah gue nggak punya ikan, di sana ada. Gimana caranya sharing buat ke binatang, gimana cara sayangin binatang. Itu mereka bermain, tapi sambil belajar. Jadi bermainnya mereka tuh diarahin. Kalau di sini cuma main mobil-mobilan,
di sini main puzzle, tapi di sana enggak. Puzzle-nya mungkin berbentuk sambil nyanyi-nyanyi gitu. Terus ada juga yang komentar kayak gini, di rumah saya juga bisa ngajarin, ngapain harus bayar mahal-mahal sampai harus disekolahin? Bener, bener banget, nggak usah bayar mahal-mahal. Bener banget, kita bisa ngajarin kok di rumah gitu. Cuman kadang kayak gini, apa yang kita ajarkan tidak diajarkan di sekolahan. Dan apa yang sekolah ajarkan, kadang kita nggak tahu. Kadang kita nggak tahu, atau kurangnya pengetahuan kita dan cara mendidik anak. Seperti itu. Kayak gitu. Terus ada lagi yang komen, ngapain mamanya sekolah sampai sarjana kalau anaknya disekolahin juga gitu. Kenapa nggak mamanya aja yang ngajarin di rumah? What? Itu gimana ya maksudnya? Apa hubungannya ibunya sekolah sarjana atau sekolah sampai tinggi, terus anaknya nggak boleh disekolahin? Why not gitu loh. Sekarang gini, banyak hal-hal yang memang diajarkan sama orang tua. Kayak culture, etika, tata krama, budaya. Itu yang harus orang tua ajarkan ke anak. Tapi ada beberapa yang sekolah ajarkan ke anak, dan kita aja nggak tahu. Oh begitu ya, kadang aku aja kalau ngelihat anaknya, oh gitu ya caranya. Oh lagunya kayak gini ya. Seperti itu gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang harus kita ajarin ke anak sebagai orang tua. Tapi ada juga sekolah yang ngajarin ke anak, kita juga nggak tahu gimana, itu sebenarnya apa gitu. Kadang kita belajar juga dari sekolahan itu, gimana cara ngajarinnya anak umur 2 tahun gitu. Mereka itu bangun sekolahan sekali lagi, mereka itu tahu, dan guru-gurunya pasti guru-guru yang udah profesional dan guru-guru yang udah punya sertifikat yang bisa ngajar anak dan punya predikat yang baik. Terus ada lagi, kenapa nggak dikasih iPad aja? Kan sekarang udah banyak yang ngajarin anak lewat iPad. Nah, mungkin dari YouTube kali ya, bener banget. Itu juga salah satu alasan anak aku belajar ngomong dan bisa hafal abjad, huruf, dan angka. Itu salah satunya adalah dari YouTube. Aku akan kasih tahu video yang sering dilihat sama anak aku, sehingga anak aku itu ngebantu banget buat anak aku belajar dan bisa membaca. Sebenarnya bukan bisa membaca sih, bisa menyebutkan huruf-huruf di satu kalimat. Sebenarnya kalau masalah biaya atau finansial itu berbeda-beda tiap orang gitu. Sebenarnya nyekolahin anak tuh sebenarnya niatnya itu apa dan tujuannya apa. Tujuan kita kan kalau aku nyekolahin anak kan bermain dan bersosialisasi, itu tujuan utamanya. Karena di zaman pandemik ini susah banget aku tuh nyari tempat yang harus aku masukin, terus anak juga sekarang kan nggak boleh, terus udah gitu banyak juga mall-mall yang tutup, taman-taman, tempat bermain anak, dan kalaupun itu buka, anak aku nggak ada temennya, kayak cuma anak aku sendiri, dan anak-anak yang lain nggak tahu di mana gitu kan. Nah, itulah alasan aku kenapa aku menyekolahkan dia, karena ya biar dia itu nggak kuper, terus paling nggak tuh dia sosialisasi dan bukan jadi anak yang takut kalau keluar rumah, itu sih. Nah, kalau masalah biayanya mahal, terlalu mahal gitu, sebenarnya finansial orang kan beda-beda ya, tergantung. Kalau misalnya mau menyekolahkan anak, ya kita lihatlah dari kemampuan kita gitu. Jadi jangan kita tahu kemampuan kita sekian, tapi kita memaksakan menyekolahkan anak di yang internasional tarafnya atau yang puluhan juta gitu. Kalau menurut aku, wah, kenapa gitu? Kenapa harus kayak gitu? Nggak perlu. Yang penting kan tujuannya disekolahkan itu kan dia bermain dan belajar. Jadi kalau selama itu ada yang murah dan bagus, apalagi dekat rumah, itu kenapa enggak gitu. Nah, itulah alasan aku kenapa aku nyekolahin anak aku yang usianya 2 tahun. Nah, bagi yang mau nanya apapun, silahkan DM aku di Instagram. Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe dan nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di like dan di komen juga. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!